semuanya, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi Key Performance Index atau KPI. Materi ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana KPI digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja dalam organisasi atau perusahaan. Nah, di sini ada pengertian KPI. KPI itu apa sih? Jadi, KPI itu adalah singkatan dari Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama. Nah, KPI ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang atau tim dalam organisasi itu mencapai target dan tujuan strategis yang telah ditentukan. Dengan penggunaan KPI ini, kita bisa secara objektif melihat apakah kinerja kita sesuai harapan atau ada yang perlu ditingkatkan. Nah, di sini untuk slide yang selanjutnya ada tujuan KPI. Nah, dari tujuan utama penggunaan KPI sendiri adalah untuk memberikan arah dan ukuran keberhasilan dari setiap aktivitas yang kita jalankan. Nah, KPI ini juga membantu kita untuk mengukur efektivitas strategi dan kegiatan. Di sini, KPI itu dengan KPI kita dapat melihat seberapa efektif strategi yang kita jalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk yang kedua yaitu membantu memantau kemajuan secara real time. Yang ketiga yaitu memotivasi tim dan meningkatkan kinerja. Di sini KPI itu menjadi alat motivasi agar karyawan fokus pada hal-hal yang benar dan penting. Yang dimaksud benar dan penting adalah karyawan fokus terhadap tugas yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang terakhir yaitu menyediakan fokus pada prioritas utama. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis Key Performance Index atau jenis KPI. Di sini ada 4 jenis KPI yaitu ada KPI finansial, ada KPI operasional, yang ketiga ada KPI pelanggan, dan yang terakhir yaitu KPI SDM. Pada KPI finansial ini mengukur aspek keuangan, misalnya untuk mengukur pendapatan, laba, atau efisiensi biaya dari suatu perusahaan. Yang kedua yaitu KPI operasional. KPI operasional ini mengukur efisiensi proses. Misalnya seperti jumlah produksi atau jumlah waktu yang digunakan untuk memproses barang atau yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu KPI pelanggan. Nah, KPI pelanggan ini fokus pada hubungan dengan pelanggan. Misalnya tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir yaitu KPI SDM. KPI SDM ini digunakan untuk mengukur aspek sumber daya manusia seperti kepuasan kerja karyawan, absensi karyawan. Biasanya KPI itu digunakan atau dalam waktu periode tertentu. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke teknik pembuatan KPI. Di sini saya membuat contoh form penilaian kinerja berbasis KPI di salah satu perusahaan di Yogyakarta. Misalnya di hotel, saya menjabat sebagai Human Resource Officer atau HRO. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengidentifikasi area kinerja utama. Nah, kita dapat menentukan tanggung jawab utama
yang dapat berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Nah, di sini saya mengambil 5 area kinerja utama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, setiap area kinerja utama ini memiliki 2 KPI. Nah, 2 KPI ini yang digunakan sebagai alat ukur yang menggambarkan langsung hasil dari pekerjaan atau suatu proses. Setelah menentukan area kinerja utama dan Key Performance Index, langkah yang selanjutnya yaitu menentukan bobot. Nah, bobot ini digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan terhadap keseluruhan kinerja. Di sini saya memberikan bobot 10% pada setiap KPI, dan jika dijumlahkan bobot ini harus berjumlah 100. Untuk yang keempat, yaitu kita menentukan target atau menetapkan target. Target ini adalah nilai pencapaian ideal yang ingin dicapai oleh divisi atau perusahaan tersebut. Misalnya, di sini saya menetapkan jumlah sesi pelatihan internal yang dilaksanakan itu saya menargetkan 90%. Dan misalnya pada akurasi data tunjangan ini saya menargetkan 80%. Nah, setelah target semua sudah ditentukan, yang selanjutnya yaitu tentang monitoring atau penyusunan KPI. Nah, di sini saya menggunakan penyusunan KPI itu berdasarkan bulanan atau dilakukan setiap bulan. Di sini saya menghitung dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, setelah angka ini dimasukkan, angka-angka pada KPI dari bulan Januari sampai Juni ini dimasukkan ke semua KPI dari kelima area kerja utama ini. Selanjutnya kita menentukan atau menghitung capaian KPI selama semester 1. Nah, untuk yang pertama ini kita dapat menggunakan data terkini atau nilai rata-rata dari KPI bulan Januari, dari target pencapaian dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, tetapi untuk tabel yang pertama ini saya menggunakan data terkini yaitu 90%. Nah, untuk yang tabel urutan kedua sampai urutan terakhir, ini saya menggunakan nilai rata-rata dari persentase KPI dari bulan Januari sampai dengan Juni. Nilai rata-rata ini dapat dicari dengan menggunakan rumus sama dengan average kolom F8 kita blok sampai kolom K8. Selanjutnya kita tekan enter. Nah, nanti akan muncul persentase realisasi 1 semester. Nah, untuk yang selanjutnya ini, yang berikutnya ini kita tinggal meletakkan kursor di samping tabel dan kita menarik ke bawah. Nanti untuk realisasi 1 semester akan menghasilkan atau hasil akan secara otomatis keluar. Nah, setelah teknik pembuatan KPI sudah dilakukan dengan baik dan benar,
Yang selanjutnya kita masuk ke penilaian KPI. Nah, penilaian KPI ini terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu area kinerja utama, key performance, dan bobot, target, realisasi, skor, dan skor akhir. Nah, untuk teknik penilaian KPI ini langkah-langkahnya yaitu yang pertama penentuan target dan realisasi. Nah, target dan realisasi tadi kan sudah kita tentukan di penyusunan KPI. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam kolom tabel dan target. Untuk penghitungan realisasi ini kan tadi juga sudah kita hitung ya di tabel sebelumnya. Kita tinggal memasukkan rumus agar pada nilai realisasi ini dapat terisi otomatis jika tabel sebelumnya sudah dikerjakan. Nah, untuk menghitung skor kinerja ini dapat menggunakan rumus realisasi dibagi target dikali 100. Nah, setelah itu kita meletakkan kursor di pojok kanan bawah dan kita menariknya sampai ke bawah. Nah, setelah semuanya terisi atau setelah semuanya dijumlahkan, dihitung, selanjutnya langkah yang selanjutnya yaitu kita menentukan skor akhir. Nah, skor akhir ini didapat dari skor dikali bobot KPI dibagi 100. Nah, nanti akan muncul skor akhir. Nah, untuk agar mempercepat pengerjaan nanti bisa menggunakan cara seperti tadi, meletakkan kursor kanan di sebelah kanan bawah lalu menariknya ke bawah. Nah, nanti untuk skor akhir sudah dapat diketahui. Nah, setelah dijumlahkan kita mendapatkan nilai akhir yaitu 95,9%. Nah, skor ini dapat dikatakan memuaskan atau maksimal apabila skor yang kita peroleh ini lebih dari 90%. Demikian pemaparan materi tentang KPI dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Salam.